Benarlah dugaannya, beberapa orang datang beriring-iringan mendekati perapian. Di muka sendiri berdiri seorang gagah tegap, sedang di belakangnya berjalan seorang yang tinggi agak kurus. Di belakangnya lagi berjalan seorang yang pendek bulat dan berkumis lebat. Di belakang mereka berjalan beberapa orang yang tampaknya nyawatlah garang-garangnya. Melihat orang yang berjalan paling depan, darah Maesha Jenar berdegupan. Segera teringatlah ia akan wajah seorang yang pernah dibinasakannya, yaitu Watu Gunung. Teringatlah Maesha Jenar akan kata-kata Sagotro bahwa seorang saudara kembar Watu Gunung, yaitu Wadas Gunung, sedang mencarinya. Kalau demikian pastilah orang yang berjalan paling depan itu Wadas Gunung, sedangkan yang lain adalah sebagian dari rombongan gerombolan Lowo Ijo yang berjumlah 18 orang. Maesha Jenar masih saja berdiri dalam gelap. Kalau tidak perlu, ia akan menghindari bentrokan-bentrokan yang akan terjadi. Tiba-tiba orang yang pendek bulat itu berteriak dengan nyaringnya, "Ardi! Ki Ardi!" Maesha Jenar jadi berbimbang hati, perlukah panggilan itu dijawabnya? Kalau demikian halnya, pastilah segera dikenal bahwa suaranya lain dengan suara Ki Ardi. Karena itu maka ia berdiam diri saja. Karena tidak mendapat jawaban, orang pendek itu mengulangi lagi teriaknya, "Ardi, Ki Ardi, jangan main-main. Kali ini waktu kami hanya sedikit. Kami hanya ingin mendapat beberapa ontong jagung untuk makan kami besok. Sudah itu kami akan pergi." Kembali suara itu tidak mendapat jawaban. "Orang tua gila," gerutunya. "Masih saja ia suka bermain gila dalam waktu yang begini." "Ki Ardi," teriak yang tinggi kurus kemudian, "kami sedang sibuk dengan tugas kami. Keluarlah. Jangan bermain gila selagi kami tergesa-gesa." Juga teriakan ini lenyap ditelan malam tanpa ada jawaban. Rupanya Wadas Gunung menjadi jengkel, katanya, "Carang Lampit dan Bagolan, masuklah. Seret orang itu keluar dan ambil saja persediaan makanan yang ada. Aku masih ingin menunggu setan itu sampai 3 hari." Maesha Jenar segera menangkap isi kata-kata Wadas Gunung. Rupanya dalam menunggu kedatangannya, rombongan itu kehabisan makanan. Sedang yang dimaksud dengan setan yang ditunggu itu pastilah dirinya. Kembali Maesha Jenar bimbang apakah yang akan dilakukan. Untuk tetap berdiam diri di dalam gua adalah sangat berbahaya. Apabila benar-benar ada di antara mereka yang masuk dan mengenalnya, maka pasti akan terjadi perkelahian. Dan perkelahian melawan beberapa orang di ruangan yang sempit tidaklah menguntungkan baginya. Karena itu, segera sebelum orang yang disebut Carang Lampit dan Bagolan itu masuki gua, Maesha Jenar telah lebih dahulu melompat ke mulut gua. Kehadiran Maesha Jenar yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan seluruh rombongan Lowo Ijo. Juga Bagolan yang pendek bulat, Carang Lampit yang tinggi kekurus-kurusan, bahkan juga Wadas Gunung sendiri. Baru setelah beberapa saat Wadas Gunung dapat mengatur perasaannya, bertanyalah ia, "Siapakah kau yang berada di rumah Ki Ardi?" "Aku adalah anaknya," jawab Maesha Jenar. Wadas Gunung merutkan alisnya, kemudian katanya, "Sudah sejak lama aku mengenal Ki Ardi, tapi tak pernah aku mendengar bahwa ia mempunyai seorang anak." "Aku kira," jawab Maesha Jenar, "tidak ada perlunya untuk menceritakan anak-anaknya kepada orang lain." Kembali Wadas Gunung menarik alisnya tinggi-tinggi, tapi sementara itu ia pun tidak habis-habisnya mengamati tubuh Maesha Jenar. Akhirnya diketemukannya ciri-ciri yang cocok dengan keterangan yang diterimanya dari Ki Pasingsingan. Karena itu tiba-tiba saja ia bertolak pinggang dan dari mulutnya berderilah sebuah tawa yang mengerikan, yang menusuk-nusuk ulu hati seperti suara jeritan hantu kubur.
Melihat sikap Wadas Gunung serta mendengar derai tertawanya, taulah Maisa Jenar bahwa Wadas Gunung telah mengenalnya. Karena itu ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Setelah beberapa lama surutlah suara tertawanya dan demikian suara itu berhenti. Berteriaklah Wadas Gunung itu dengan suaranya yang nyaring. "Hei, seluruh rombongan yang sedang mencari seorang yang bernama Ronggo Tojoyo. Pantaslah bahwa orang ini dapat memperpanjang umurnya sampai 9 hari. Karena ia disembunyikan oleh Ki Ardi. Tapi bagaimanapun akhirnya orang itu dapat kami temukan juga. Nah, sekarang pandanglah orang ini dengan baik. Amatilah dengan seksama. Bab sebentar lagi, ia harus kita binasakan. Sekarang kita boleh mengaguminya sebagai seorang yang perkasa, yang telah berhasil membunuh saudara kembarku Watu Gunung, dan yang dapat melukai pemimpin kami Lowoijo. Dendam kami adalah setinggi gunung, sedalam lautan. Sekarang bersiaplah dan jangan lepaskan orang ini. Juga setelah orang ini binasa, harus dibinasakan juga Ki Ardi, yang telah berusaha membebaskan orang ini dari tangan kita." Mendengar kata-kata Wadas Gunung, segera setiap orang anggota gerombolan itu mempersiapkan diri dan mencabut senjata masing-masing. Sebagian besar dari mereka bersenjatakan sebilah belati panjang sebagai senjata yang khusus diperuntukkan anggota rombongan Lowoijo. Tapi diantaranya ada juga yang bersenjata 2. Di tangan kirinya ia megang pisau belati panjang, sedang tangan kanannya menggenggam sepotong carang pring ori sebesar 1000 jari kaki, tapi panjangnya tidak lebih dari 5 jengkang. Bagolan di kedua belah tangannya menggenggam bola besi bertangkai Wadas Gunung sendiri. Ternyata juga tidak mau mandang ringan pada Maisa Jenar. Ia pun memegang 2 buah senjata di kedua belah tangannya, yaitu belati panjang. Melihat semua lawannya bersenjata, Maisa Jenar mulai menimbang diri. Hatinya terasa berdegupan juga, sebab orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit, Bagolan dan sebagainya nampaknya bukan pula orang sembarangan. Apalagi kini mereka menggenggam senjata masing-masing. Maka mulailah Maisa Jenar berpikir, di manakah tempat yang paling menguntungkan untuk melawan mereka? Di mulut gua, ia akan tidak dapat diserang dari samping dan belakang. Tapi kalau ujung-ujung senjata itu bersama menyerangnya dari depan, sulit baginya untuk menghindar. Maka lebih baik baginya apabila bertempur di tempat terbuka. Ia akan dapat mempergunakan kegesitan serta mudah-mudahan gelap malam di luar membantunya. Mendengar pikiran itu, sebelum Maisa Jenar mendapat serangan, segera ia melompat dengan kecepatan yang luar biasa, menerobos orang-orang yang mengepungnya. Dan tahu-tahu Maisa Jenar telah berada di belakang mereka, di dekat api yang menyala-nyala. Secepat kilat tangannya megang 2 batang kayu yang sedang dimakan api. Dengan kedua batang cabang kayu sebesar lengan itulah, ia siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat kecepatan Maisa Jenar bergerak, hampir semua orang sangat heran. Sampai terdiam seperti patung. Dengan loncatan yang hampir tak dapat dilihat, kepungan mereka dengan begitu saja sudah dapat ditembus. Menyaksikan buruannya telah berada di luar jaring, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Sehingga dengan teriakan keras ia merintahkan pada anak buahnya segera untuk mengepung kembali. Wadas Gunung sendiri bersama-sama Carang Lampit, Bagolan, orang ketiga, Secoireng orang keempat, Cemoro Aking orang kelima, dan Tembini orang ketujuh langsung menyerang. 7 orang tokoh itu dikurangi Sagutro merupakan tenaga gabungan yang luar biasa kuatnya. Meskipun tidak lengkap, senjata mereka nampak gemerlapan memenuhi udara dan seolah-olah bergulung-gulung melanda Maisa Jenar dengan dahsyatnya. Maisa Jenar segera melihat bahaya yang akan datang. Sudah pasti Maisa Jenar tidak akan dapat sekaligus menangkis serangan dari 6 orang yang mempunyai kekuatan yang cukup.
Karena itu segera Maesha Jenar mencari akal, maka dengan tiba-tiba tanpa diduga oleh seorang pun, Maesha Jenar dengan kedua cabang kayu di tangannya mukul api yang sedang menyala-nyala ke arah penyerang-penyerangnya. Segera bara api serta potongan-potongan kayu yang masih menyala bertebaran di udara dan mengarah kepada lawan-lawannya. Wadas Gunung beserta kawan-kawannya terkejut bukan alang kepalang. Sama sekali tak terlintas di dalam benaknya bahwa serangan mereka akan mendapat sambutan begitu panas. Karena itu segera mereka sibuk menghindarkan diri dari serangan api. Mereka yang sempat menghindar segera berlompatan kian kemari. Sedang mereka yang tidak lagi mempunyai kesempatan segera berusaha mukul api itu dengan senjata masing-masing. Melihat kebingungan itu, Maesha Jenar tidak menyia-nyiakan waktu. Segera ia melompat sekamper ke potongnya, menyerang ke 6 orang yang masih belum sempat mempersiapkan diri. Serangannya ini ternyata mempunyai hasil yang cukup baik. Kayu di tangan kirinya dengan derasnya menyambar Cemoro Aking. Melihat serangan yang datang tiba-tiba itu, Cemoro Aking tidak sempat menghindar. Maka yang dapat dilakukan hanyalah menangkis serangan Maesha Jenar dengan kedua pisau belati panjangnya yang disilangkan di muka kepalanya. Tapi pukulan Maesha Jenar demikian kerasnya, sehingga tangan Cemoro Aking tidak mampu untuk melawannya. Ia tak berhasil menghindarkan kepalanya dari benturan kayu Maesha Jenar. Segera pandangannya menjadi kuning berputaran, serta kepalanya seolah-olah ditindih batu yang besar sekali. Cemoro Aking terhuyung-huyung surut beberapa langkah ke belakang dan akhirnya ia terduduk lemah. Dalam saat yang bersamaan pula, tangan kanan Maesha Jenar sempat menyambar lambung Carang Lampit. Tapi Carang Lampit ternyata mempunyai kekuatan yang cukup pula, sehingga ia berhasil mengurangi tekanan serangan Maesha Jenar dengan cara ngorinya. Meskipun demikian, lambungnya terasa sakit bukan kepalang, dan ini telah banyak mengurangi kebebasan geraknya. Melihat kedua kawannya dikenai dalam saat yang sangat singkat, Wadas Gunung menjadi bertambah marah, di samping perasaan keheranan serta keseganan yang merambati hatinya. Segera ia pun membuka sebuah serangan dengan menusuk dada Maesha Jenar. Maesha Jenar dengan gerakan yang sedikit saja, dengan menarik tubuhnya miring tanpa mengubah letak kakinya, telah dapat menghindarkan diri dari serangan Wadas Gunung. Malahan dengan tangan kirinya ia sempat menyodokkan batang kayunya ke perut lawannya. Melihat serangannya gagal serta malahan mendapat serangan belasan, segera Wadas Gunung melompat ke samping. Pada saat itu, serangan Tembini datang sangat mendadak dengan sebuah tombak berkait. Melihat kilatan senjata yang dengan cepatnya mengarah ke perutnya, Maesha Jenar agak terkejut. Rupanya Tembini yang masih muda ini mempunyai kegesitan yang luar biasa. Tapi segera Maesha Jenar melihat kekurangan lawannya. Belum lagi ia yakin bahwa serangannya akan berhasil, ia sudah mempergunakan seluruh kekuatannya, sehingga ia tidak lagi mempunyai tenaga cadangan. Melihat hal itu, segera Maesha Jenar dengan sebagian besar kekuatannya menghantam mata tombak Tembini dengan kayunya, sehingga terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Tangan Tembini bergetar hebat sampai terasa sakit, sedang tombaknya menancap kayu Maesha Jenar. Belum lagi Tembini sadar, Maesha Jenar telah merenggut kayunya sehingga terseretlah tombak Tembini itu terlepas dari tangannya. Tapi belum lagi Maesha Jenar menangkap tombak pendek itu, Bagolan, orang yang pendek bulat, dengan garangnya melompat sambil mutar bola besinya yang bertangkai. Maesha Jenar melihat serangan yang akan datang, tangan kanannya yang memegang kayu di mana tombak Tembini menancap pastilah belum dapat dipergunakan dengan baik. Maka sebelum Bagolan mencapai jarak yang cukup untuk pergunakan senjatanya, Maesha Jenar dengan kekuatan yang hampir penuh melemparkan kayu di tangan kirinya ke arah Bagolan. Kayu itu meluncur cepat sehingga Bagolan tidak lagi dapat berbuat lain daripada menangkis serangan itu dengan kedua bola besinya. Tapi serangan Maesha Jenar terlalu deras dan keras.
Maka ketika terjadi benturan yang hebat, salah satu bola besi Bagolan ikut serta terlempar bersama kayu Maiso Jenar, menimbulkan rasa nyeri yang tak terhingga pada telapak tangan Bagolan. Dengan demikian maka terpaksalah ia mengurungkan serangannya dan berlari-lari mengambil bola besinya yang terjatuh. Dalam saat yang sekejap itu Maiso Jenar telah dapat mencabut tombak berkait tembini yang menancap di batang kayunya. Mendapat senjata yang cukup baik itu, Maiso Jenar menjadi bertambah garang. Meskipun pada saat itu segera datang pula serangan Wadas Gunung dan Secoireng bersama-sama, tapi serangan-serangan itu dapat pula satu demi satu dipunahkan. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Api yang dinyalakan Maiso Jenar sudah tidak lagi menyala. Hal ini sangat menguntungkan Maiso Jenar yang berpandangan tajam sekali. Ia melawan kerubutan itu dengan berlompatan di antara mereka dan kadang-kadang melompat menjauhi. Tapi lawannya bukan orang-orang sembarangan. Ternyata Wadas Gunung mempunyai kecakapan sejajar dengan Watu Gunung, sedangkan Carang Lampit hanya sedikit berada di bawah Wadas Gunung. Untunglah orang ini telah dilukainya lebih dulu sehingga geraknya tidaklah berbahaya sekali. Bagolan pun ternyata tidak kalah gesitnya dengan Gagak Bangah yang bersama-sama dengan Watu Gunung dulu mengerubutnya. Ditambah lagi dengan Secoireng, Tembini, dan Cemoraking yang baru dapat bergerak sedikit-sedikit saja karena kepalanya masih pening sekali. Di samping itu mereka masih mempunyai tenaga cadangan yang siap menyerangnya dari segala jurusan. Ketika pertempuran itu sedang berlangsung dengan dahsyatnya, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengalahkan lawannya, maka di sebelah timur membayanglah warna fajar. Langit yang kelam menjadi kemerah-merahan, sedangkan bintang fajar memancar dengan cemerlangnya. Melihat cahaya merah itu, hati Maiso Jenar menjadi berdebar-debar. Apalagi sebentar lagi langit menjadi terang, akan sulitlah kedudukannya. Apalagi sampai saat itu saja sudah terasa bahwa tenaganya sebagai manusia biasa adalah sangat terbatas. Melawan 6 orang cukup kuat, ditambah lagi yang lain-lain yang telah pula mulai bergerak mengeroyoknya, adalah suatu pekerjaan yang barangkali di luar kemampuan tenaganya yang biasa. Tekanan yang kuat dari Wadas Gunung, serangan yang tiba-tiba dari Tembini yang telah bersenjatakan pisau belati panjang, gempuran-gempuran bola bertangkai Bagolan, sambaran-sambaran Carangori yang tidak kalah berbahayanya, serta tusukan-tusukan parang Secoireng. Yang dahsyat adalah bahaya-bahaya yang setiap saat dapat merenggut jiwanya. Dalam keadaan gelap, mereka masih agak ragu-ragu mempergunakan senjata itu. Bab Maiso Jenar selalu berusaha untuk membelit lawan-lawannya. Tapi kalau matahari sudah terbit, akan berbedalah keadaannya. Mungkin ia akan tak mampu melawan sampai tengah hari saja. Karena itu mengingat keselamatan diri, tugas yang masih harus diselesaikan serta pertimbangan yang sebaik-baiknya adalah membinasakan gerombolan hitam itu. Terlintas dalam pikiran Maiso Jenar untuk segera menyelesaikan pertempuran ini sebelum fajar. Adapun cara satu-satunya adalah dengan mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Di sisi telapak tangan kanannya digabungkan dengan kemahirannya mempergunakan segala macam senjata dengan tangan kirinya. Dan untunglah pada saat itu ia memegang sebuah tombak berkait. Dengan mempergunakan gabungan kedua macam kekuatan itu, ia memperhitungkan bahwa akan dapat mengakhiri pertempuran sebelum cahaya matahari yang pertama. Tapi belum lagi ia melaksanakan maksudnya, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan dan tak terduga-duga. Pada saat itu, pada saat pengikut Lowo Ijo siap untuk menyerang, Maiso Jenar bersama-sama terjunlah seorang ke kancah pertempuran. Meskipun Maiso Jenar tidak berkesempatan untuk mengenal orang baru itu dengan seksama, tapi sepintas ia melihat bahwa orang itu berperawakan sedang serta bersenjatakan sebuah kapak sangat besar.
Nampaknya ia tidak begitu lincah, tetapi mendengar desing ayunan kapaknya, dapat diduga betapa besar tenaganya. Dengan kekuatan yang luar biasa ia mutar kapaknya dan langsung menyerang pengikut-pengikut Wadas Gunung. Jenak kemudian terjadilah dua lingkaran pertempuran yang amat dahsyat. Dengan hadirnya seorang baru yang masih belum sempat dikenalnya, Maesha Jenar merasa bahwa pekerjaannya menjadi berkurang. Sebab mau tidak mau perhatian Wadas Gunung sebagai pemimpin rombongan menjadi terpecah, sehingga ia tidak lagi dengan sepenuhnya mengadakan tekanan kepada Maesha Jenar. Apalagi ternyata luka di lambung Carang Lampit tidak dapat dianggap ringan. Di arah luka itu terasa makin lama semakin sakit. Karena itu gerakan-gerakannya menjadi semakin lemah dan hampir tak berarti. Demikian juga keadaan Cemoro Haking. Di dalam dua lingkaran pertempuran itu, Maesha Jenar harus melawan tokoh-tokoh gerombolan Loijo yang sudah tidak begitu penuh lagi kekuatannya. Sedang anggota-anggota gerombolan itu terpaksa tidak dapat turut serta mengeroyok Maesha Jenar. Sebab mereka harus melayani pendatang baru yang dengan garangnya menghantam mereka dengan kapaknya. Mengalami perubahan keadaan ini, Maesha Jenar pun merasa masih belum waktunya mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Tapi ia merasa bahwa bersama dengan orang baru itu, ia akan dapat matahkan kekuatan Wadas Gunung. Perhitungan Maesha Jenar memanglah tepat. Meskipun orang baru itu tidak begitu lincah, tapi tiba-tiba sambaran kapaknya selalu diikuti dengan berdesingnya angin maut. Anggota-anggota gerombolan Loijo yang mencoba menangkis ayunan kapak itu, senjatanya terlepas dan terpatahkan. Melihat keadaan itu, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Tapi ia tidak dapat meninggalkan Maesha Jenar yang bagaimanapun dirasakan lebih berbahaya. Apalagi kepadanya lah ia menyimpan dendam. Karena itu dengan teriakan nyaring, ia merintahkan Bagolan untuk melawan orang berkapak itu.